Hai Jamers, ketemu lagi di segmen Kuliklo dan Vespalo. Kali ini gue lagi ada di sebuah pulau yang selalu kita sukai, Pulau Dewata di Bali lagi. Kemarin juga kita sempat bikin ada ngobrol-ngobrol sama orang Bali tentang Lady Scoot Bali juga. Sekarang gue bakalan ketemu sama Lady Scoot yang benar-benar Lady Scoot Bali. Satu komunitas yang isinya cewek dong kan ya? Iya. Ini adalah Lady Scoot Bali. Halo, hai, sapa. Hai. Ini baru sekali ini gue dikelilingi sama cewek-cewek, berasa ganteng banget. Jadi seperti yang lo tahu juga bahwa sebenarnya Kuliklo dan Vespalo ini adalah bukan segmen sih sebenarnya, acara buat ngobrol-ngobrol. Yang kita bahas khas adalah kita selalu tahu bahwa Indonesia sangat dipersatukan oleh Vespa, bukan begitu, girls? Betul. Iya, jadi maksudnya kita ternyata banyak banget orang-orang, teman-teman dan sobat-sobat di Indonesia yang suka banget pakai Vespa, mempunyai Vespa dan dengan background yang bermacam-macam, dan kita dipersatukan oleh Vespa gitu. Jadi kali ini kesempatannya langka banget bisa dikelilingin sama cewek-cewek. Gue biasanya cuma dikelilingin sama Arab. Ya, Arab? Ya nanti seperti biasa aja kan in frame nganterin minuman kayak di Sri Mulat. Oke, gue bakalan ketemu dulu sama teman-teman Lady Scoot. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Mungkin paling seru kalau kenalan satu persatu dong. Dari sana dulu ya mungkin ya. Boleh. Dengan G siapa? Saya Putri. Putri. Ini sebelumnya minta maaf nih ya. Mungkin gue agak lupa nih namanya. Iya, Putri. Ya. Terus lalu? Nama saya Hesti, biasa dipanggil Hesti. Wow, ya, amazing ya. Wah, itu beda banget. Oke, Putri, Hesti, ini? Nama saya Kathleen. Kathleen ini pendiam banget ya. Kathleen, langsung adem kayaknya hati. Oh. Harap, jangan. Sebelahnya, oke, berikutnya. Enggak, ya silakan Mbak DP. Hai, Dian. Iya, Ada kan? jadi Dian ini emang selalu megang jenggot, entah kenapa ya, mungkin ada pernah tumbuh jenggot. Iya. Lalu sebelah saya ada Uci. udah Uci. Oke, Uci. Lalu ada Aku Dina. Oke, aku Dina. Namanya ya? Dina aja. Aku. Namanya Dina. Jadi kamu Gimana siapa? sih ya? Dina aja deh. Dina aja. Oke. Dina, lalu Ada Nana. oke, Nana. Nah, jadi Lady Scoot ini ternyata masih butuh didampingin nih. Ya nggak sih? Masih butuh didampingin laki. Berarti sebenarnya perlu laki-laki ya, selalu wanita ya. Biar imbang dong. Biar imbang. Oke, ada siapa sih di belakang? Halo, saya Nano. Mas Nano. Oke, Mas Nano ini adalah bisa dibilang apa ya? Bapaknya kita. Bapaknya kita. Bapaknya Lady Scoot Bali. Oke. Enggak apa-apa. Masih muda ya? Mas Nano masih muda, Mas? Ya seperti kelihatannya gimana? Enggak, gue nggak mau komen ya. Oke, jadi gini, Lady Scoot ini rupanya kalau kita perhatiin di Indonesia, lebih khususnya mungkin gue lebih banyak perhatiin di Jakarta sebenarnya. Di Jakarta gitu rupanya udah banyak juga Lady Scoot. Di daerah-daerah lain ada. Nah, rupanya ada juga di Bali. Nah, terus kebetulan kesempatannya langka nih karena ternyata teman-teman tadi baru habis syuting ya buat acara ya. Jadi sebenarnya syutingnya itu bukan buat acara, tapi lebih tepatnya kita bikin konten untuk nanti di post pada saat hari raya Nyepi. Oh, buat hari raya Nyepi Gitu, yang bakalan iya. dikit lagi. Nih kalau misalnya ini tayangnya nggak tahu nih, tergantung editor kita nih ya. Tayangnya. Tapi ini sebelum Nyepi nih. Oke. Ya Rap, lu inget nih, ini sebelum Nyepi Rap 2021. Oke. Iya. Oke, jadi kalau misalnya tayangnya nanti mundur nggak masalah. Jadi ini sebelum Nyepi. Jadi makanya teman-teman Lady Scoot ini datang dengan pakaian adat Bali. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya jadi pertama nih sama Mas Nano deh yang hari-hari bergaul nih sama teman-teman Lady Scoot. Apa tuh? Sebagai cowok yang dikelilingin cewek-cewek gitu. Pada cantik nggak sih? Cantik lah. Cantik. Cantik. Oke, yang yang katanya cantik. Susah nggak sih, Mas, Apanya? ngurusin anak-anak perempuan? Ngurusin anak-anak perempuan. Kalau dibilang susah ya sebetulnya mereka sih sejauh ini sih gampang-gampang aja, nggak ada yang rewel gitu. Diajak jalan aja. Paling rewelnya kalau pas lagi lapar. Gampang diajak jalan ya, Mas ya? Gimana ya? Nggak, tapi maksudnya kan yang kita tahu, maaf nih ya girls, tapi biasanya cewek kan selalu mudi-mudinya naik turun gitu. Maksudnya ada kendala nggak sih itu?
Ya paling mereka rewelnya itu tadi, paling mereka rewel kalau pas lagi lapar, udah. Udah. Oh enak, gampang rawatnya ya. Gampang. Tinggal Kasih makan. Kasih makan dia Kayak udah. Cuma paling masalahnya aku maunya yang ini, pilih yang ini, pilih yang itu. Makan doang. Makan doang. Tapi buat kehidupan cowok nggak milih-milih gitu ya. Ya, ya. Cuma kadang kalau aku nanya mau makan di mana, tahu kan jawabannya apa? Terserah. Terserah. Iya. Oke, nah jadi mereka datang dan ternyata lady scooter Bali ini hampir semua atau hampir semuanya sih pada naiknya klasik ya? Klasik. Ah, Klasik. Hampir semua tapi Iya. apa memang semuanya? Semuanya. Ah, sebenarnya kayak si Uci ini dia kadang pakai klasik, kadang pakai matic. Terus Oke. tapi yang di sini sih, yang ada di sini ya di frame ini rata-rata mereka semua pakai klasik. Oke, jadi tadi di depan banyak Vespanya keren-keren, ada Vespa kesukaan juga warna orange. Ya enggak? Mbak Putri. Iya. Oke, jadi berat nih. Aduh. jadi memang hari-hari pakai bawanya Vespa klasik gitu. Coba gue mau nanya nih satu persatu gitu. Sebagai perempuan nih, susah nggak sih pakai Vespa klasik? Mana ya? Kalau awal-awal wajar ya kalau ngerasa misalnya ada problem ntar gimana. Tapi kalau nggak dijalanin nggak bakal ngerti kita. Jadi Dijalanin mesti aja harus- dulu ya. Iya. Emang harus dikerjain dulu, artinya dipakai dulu gitu loh. Tapi Sampai- dipakai harian. kalau saya kan kebetulan sebenarnya dari Jogja, Mm-mm. terus baru di sini beberapa tahun. Kalau di Jogja sehari-hari emang saya pakai Vespa klasik. Punya saya juga Oke. masih ada di sana. Sombong nih, sombong. Pamer. Maksudnya belum nyampe sini, Oh, iya. belum saya bawa ke sini. Ya, jadi memang biasa hari-hari biasa. Ya, Kalau mbaknya? Hesti. Saya Kak. Iya. Sebelahnya. Maksudnya pakai Vespa klasik tuh menemui kendala nggak? Enggak sih, biasa aja. Gue plain banget ya. Dia flat ya. Biasa aja, flat aja. Biasa aja. Maksudnya nggak ada kayak kesusahan kah atau ini maksudnya hari-hari Enggak Dengan- sih. aman nyaman-nyaman aja Aman ya? aja, soalnya Vespanya enggak rewel. Iya. Orangnya. Pakai Vespa. Mbak Putri ini tadi Vespanya PTS ya? Iya. Hesti? Super. Super. Oh, Vespanya ini super. sobat super sama kayak gue rap. Sobat super. Oke, kalau Mbak Keslin. Keselin. Agak susah ya. Susah ya, Bukan Keselin. kebanyakan, biasanya tamu gue cuma 1-2 gitu. Mbak Keslin pakai apa ya Mbak Keslin? Super juga, Super juga. iya. Banyak ya teman Omre di sini. Banyak sahabat super ya. Heeh. Sahabat super. Namanya. Nah, Mbak Keslin memang dari dulu bawa klasik. Dari almarhum kakek sih Vespanya. Yang sekarang Mbak Keslin pakai. Iya. Oh, jadi berarti memang ada sisi ini histori yang lebih intim ya, apa maksudnya dari keluarga gitu. Iya. Ada niat dijual? Lo enggak. biasanya gitu. Biasanya yang ada ceritanya itu kan berharga banget. Jadi nggak mau dijual, mau dipertahankan. Tapi hari-hari dipakai atau memang itu kendaraan Sabtu Minggu ngumpul doang? Iya kadang sih. Kadang aja. Iya. Kalau Mbak DP? Iya, kenapa? Kenapa? Ada apa? Jadi gue kalau ngobrol sama dia nih, ya enggak gitu. Tapi udah dibilangin tadi jangan ngomong macam-macam, takutnya ditonton sama mama ya. Iya. Iya. Jangan ya. Polos aku mah. Bener mah. Aku alim mah. Kalau Mbak Dian ini, Mbak Dian hari-hari pakai Vespa klasiknya atau memang hanya buat nongkrong doang? Setiap hari sih makanya. Nongkrongnya kan Siapa di nih? Nana. Setiap hari di Nana di bengkel. Oh, Nana itu, Nana ini ya, Nana bengkel ya? Iya, Nana. Nana bengkel. Nana bengkel. Oke, jadi tiap hari dipakai harian. Iya. Setiap hari harian. Udah kaku ya? Kemarin cerewet loh, Mas. Iya, cerewet kemarin. Ya, kalem mang. Kalau Mbak Uci, Kalau aku pas keluar sama ladies nongkrong gitu aja sih. Pakai Vespanya. Kerja jarang pakai Vespanya. kerja jarang. Tapi kalau misalnya buat harian, jadi memang bisa dibilang cuma pas lagi nongkrong atau gimana gitu ya? Sama kalau lagi mau fotoan tak Oh, pakai sering Vespanya. foto-foto. Heeh. Oh ya, jadi teman-teman, jadi kalau mau ini dipantau Instagramnya banyak banget video-video ya. Ya, masa rap. Ini serius loh, rap. Ini serius.
Lu masuk aja bisa aja lu. Jadi paling buat ada konten-konten pribadi ya maksudnya. Apakah maksudnya pernah ikut iklan atau apa? Iklan sih nggak, paling ada yang ngirim kaos gitu biasanya. Bisa banget. Masuk. Masuk Endorse. endorse. Bisa banget. Kayak Mbak ini loh. Mbak ini tadi repot banget HP-nya mesti nyala, guys. Jadi dia nanya tadi sebelum Rahasia kita udah. takut ada endorse masuk. Enggak apa-apa, itu berarti Hari Minggu ya? itu tandanya berarti sukses dong. Berarti digemari Amin, dong. amin. Enggak sih sebenarnya, guys. Bohong itu, bohong. Tapi kalau mau masuk nggak apa-apa sih. Kalau Sini ya guys. kalau Mbaknya hari-hari juga pakai Vespa klasik. Setiap hari sih pakai Jesslyn. Kebetulan namanya Jesslyn. Wih, namanya Jesslyn. Namanya Jesslyn. Hah? Biasanya apa? Aku pakai VBB tahun 64. Iya. Oke, maaf, ambil mundur ya. Aduh. Namanya Jesslyn, lebih keren daripada yang punya. Semenjak dinamain itu jadi nggak pernah rewel. Oh, Makanya aman-aman aja sih sama ini. Ada chemistry-nya jadi ya. Benar. Pengendara dan motornya. Ara mau duduk sini, Rob. Enggak usah, Om. Nggak apa-apa, suaranya aja. Iya, Jesslyn. Jadi Jesslyn. tapi tahun 64. 64. Jadi so far yang paling tua masih Jesslyn ya. Di Motornya rombongan ini. iya, kalau tuanya orangnya enggak Oh, sih. iya, paling muda. Jesslyn ini muda, baru 16 kemarin. Sisanya enggak. Bercanda. Oke, ini yang satu lagi Mbak Nana. Awal kali ketemu Mbak Nana, jadi sebelumnya kita sempat ngobrol ya. Jadi sebelumnya buat perkenalan gitu. Jadi Mbak Nana ini datang tuh meledok-meledok gitu nih. Apa iya beneran Bali gitu? Nggak tanya dari Dari Jawa Tengah. Jauh Kudus, Yes, Kudus. dari Kudus. Mbak Nana itu bawa Vespa dari Kudus ke sini atau di sini beli lagi? Di sini punya Vespa. Punya Vespa juga, tapi di Kudus punya. Enggak ada. Minta belajar sama Mbak Putri, gimana caranya ada. Mbak Nana pakai Vespa apa Mbak Nana? Aku PX. Ush, mukanya sombong ya. Aku Aku PX. Gila. Mau tanya yang muda, pertama apa yang paling muda kedua? Vespanya. Oh paling muda iya. Oh juga. enggak juga. Ini Mbak tadi belum ditanya Mbak Iya, Mbak Iya, DP yang paling muda. Aku paling muda. Iya, Vespa aku maksudnya. muda juga 9. Ya mana aku tahu. pakai apa Mbak DP tadi kelewatan loh. Eksklusif. Maksudnya 2. kelakuannya. Nah, eksklusif 2 ya. Iya, eksklusif Tahun 2. 2000. Enggak, 98 97 lupa. Oh, 98 97. Kepikun Ini salah. PX 80 90. 90. 90-an. Oke. Jadi memang berarti ini memang semuanya pakai klasik. Yes. Kalau Mas Nano sendiri pakai apa, Mas? pakai sprint. Oh, ini akhirnya ada sprint nih. Ada sprint. Enggak ada sobat sprint? Sprint. Sobat Sprint. sprint. Enggak punya teman. Iya. Kadang-kadang aku juga sprinter. Sprinter. Banyak loh. Iya benar. Dia banyak itu. Jangan kenalan deh. Takut ntar. Bisa nih. Sespan. Nih, geng nih. Jadi Sespan. nanti langsung dicari di Instagramnya Ladies Good Bali ya. Ladies Good Bali Instagram officialnya Sini mereka. guys, let's go Dicari guys. aja isi-isinya ada. Sini Di bawah ada. meja, di bawah meja. Oh, di sini. Sorry. Di atas, di atas. Oke, jadi Sebentar, ini tadi belum dibahas espannya. oh benar. Jadi kemarin ada bocoran. Jadi selain mukanya yang angkuh tadi cerita soal PX, rupanya keangkuhannya itu terjadi karena rupanya Nana itu punya Vespa nih, Nah, Yes, ada. yang bisa dicopot pasang di PX-nya. Iya, enggak beda. Beda lagi. Beda. lagi. Beda Oh, beda. banyak Kan juga. makanya aku bilang Banyak. tadi yang pertama, yang Oh. kedua, yang ketiga Tiga, yang banyak. keempat banyak. Sukses Sisanya. juga merantau ya ke Bali ya. Alhamdulillah punya bengkel, guys. Wah. Sombong guys. Jadi itu punya Sespan awalnya tuh bikin Sespannya kayak gimana sih? Sespan itu Yang model maksudnya kan sekarang banyak bentuknya. Sespan banyak bentuknya, ada yang bentuknya kayak gandengan biasa, ada yang kayak tank. itu tuh modelannya kayak tank, cuma enggak tank banget. Kalau tank itu kan yang Nggak identik segar kayak tank gitu. kayak Oh. identik yang stang monyet kayak gitu. Oke. Yang stang monyet kan? Tahu. Yang gini habis itu turunnya gini, hai guys. Gak bisa gini tangannya. Itu enggak, itu masih Biasa. itu masih standar. Standar. Cuma agak dipanjangin body Vespanya. Oke. Jadi agak panjang gitu. Tapi itunya modelnya flat. Model ya flat kotak-kotak Flat. gitu. Biasa Bukan buat yang kapsul. nganter gas gitu ya. Iya, nganter gas, Termotor. aqua galon, Antar motor, Motor, motor Evo. bawing, beras, sembako lah. ngangkut orang juga. Di bawah. Di bawah sana. ada. Ada. Hari ini banyak banget ya. Nah, jadi lu dengar ya teman-teman Jammers bahwa ternyata mereka memang memakai Vespa klasik dan hari-hari ya nggak mungkin nggak selalu hari-hari tapi memang dipakainya
buat nongkrong, buat apa segala macam. Yang sekarang balik lagi, sebenarnya yang pengen teman-teman tahu nih, mungkin teman-teman Jammers pengen tahu gitu. Kan kalian dipersatukan dengan dunia Vespa nih ya. Ya dong. Maksudnya ketemu nih, udah berapa lama sih nih Ladies Code Bali terbentuk? Nana jawab. Nah, coba. 2017 berarti hampir 4 tahun. 2017 18, terbentuk. 19, 20, 21. Ya. Kalau boleh sedikit cerita awalnya gimana sih bisa ada Ladies Code Bali? Nah, silakan. Maksudnya apakah dari Facebook, apakah dari Instagram? Dari Instagram sih ya. Pertama tuh aku sama Bunga yang lagi di Jerman sekarang. Itu Hai kan- Bunga. Hai Bunga. Ada Bunga. Dia jawab di sana. Itu kayak kumpul gitu kan. Ada juga Epi tuh. Hai Epi. Hai Epi. Ada Kak Yuli juga. Hai Yuli. Siapa lagi guys? Kak Mira. Hai Kak Mira. Kak Mira. Nah itu kan pertama petong. Ada petong guys. Hai Petong. Udah itu aja kan? Iya lanjut Habis itu Tambah kan lagi kalau lupa. Nana, Bunga, Oki. sama Oki. Jadi kan Nana. Ii. Hai Ii. Oh ini nih yang ngerusak ya. Siapa lagi? Mama Udah. Mama dia. Hai Ma. Ya aku mamaku enggak sih. Hai tante. Ini nggak selesai lo ceritanya. Gimana terbentuknya? Kan lihat di Instagram. Mm-mm. Habis itu kumpul ketemu ada Uci, ketemu di Instagram acara kayak juga kan, ketemu di acara kalau juga. touring ada acara Vespa gitu. Oh, ini gitu. tiba-tiba kayak Enak, kita gabung. bikin yuk guys Ladies Code Bali. Boleh ya udah. Ya bikin itu tuh bukan komunitas. Ini kayak cerita sedih, makin lama makin berbisik loh suaranya. Nah, habis itu kan ada Uci. Kayak kode deh. Kode aus. Oh iya, bentar lagi akan ada orang ini biasa. Habis itu kan Karena suaranya kencengin. kan ada Uci. Kenceng. Ih, keren nih, selebgram nih. Ya, ini nggak sopan banget orang lagi ngobrol, Ram. Pulang Banyak lagi lagi. nih Aku ceritanya. tahu kamu nggak bisa sendiri, aku bantuin ya. Oh iya. Ini yang apa? Aduh, Kok kamu kepegang. genit sih Ini sama apa, dia? Bang? Kan dia punya aku. Hazelnut. Oh iya. Aku Yang karamel. Yang karamel. Siapa Hazelnut lagi? Iya. Karamel. Ya, begini ya. Gimana sih tadi? Yang cold brew. Siapa lagi Ayo Hazelnut? lo, Gua nggak gimana ngerti. sih? Tadi apa ini? Aku boleh minta yang paling mahal Ini mana? cobain deh. Yang paling mahal aja aku. Aku cobain Taruh. kamu aja. Itu boleh taruh nggak? tuh. Aku bingung. Aku Duduk Hazelnut dulu kalau sih. bingung. Aduh. Ini apa? Coklat. Nah, sini. Aku juga berarti. Ini juga coklat. Kita sama. Heeh. Si siapa dong lagi? Nana nih Hazelnut. kotaknya nah. Oh, makasih ya guys. Ada ya? Ya, yang Sayang tadi buat di pilihannya rumah. satu siapa? Karamelnya kayaknya tadi ada lagi dah. Ini mungkin. Oh iya. Tuh, karamel. Siapa? Yang ini hazelnut berarti. Aku karamel. Ini yang mana Ini Hazelnut? karamel. Oh Hazelnut isi Ini kacang. Ya ini acara masak. Cobain. Terima kasih loh, Ram. Ini aku. Oke. Lah, kurang. Sebelumnya gue mau ngasih tahu bahwa kita lagi ngumpul di Udah, sebuah tempat yang namanya adalah Social Hut. Minumannya juga dari teman-teman Social Hut. Mungkin mau berterima kasih sama Social Hut. Thank you. Yes, Social Hut. Terima kasih Sasa sama Nah, kita mantap. Social Hut ini ada di Indo Pure Joy. Ini di daerah apa ya? Enak banget. Kuta. Kute ya, biasa pendatang nggak tahu. Oke, ya sambil diminum deh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue biasa nungguin. Gue nggak ada minuman kayaknya ya, Ram. Lu lupa gue. Gila lu. Bodoh amat. Ya gampang, pokoknya gue terima nasib aja. Oke, lanjut lagi. Nana, maaf ya Nina, sambil minum biar ini. Ada minuman ini. Taiti. Yang mana tadi? Taiti. Ini Bang kebetulan ada nih airnya sisa. Ya ampun. Rap, Emang sengaja ya bolak-balik gini ya? kesian banget Rap. Ya, sabar ya Mbak ya, nanti akan disampaikan lagi sama Indoha. Oke, Mbak Nana, balik lagi tadi sedikit cerita. Gimana awalnya terbentuk? Ulang lagi guys. Jadi kan pertamanya Nana kenal Bunga. Bunga itu temennya Kak Yuli. Jadi kan kita bertiga. Terus ada Epi juga, Nana temen Epi. Terus ketemu Uci, ketemu Keselin, ketemu Hesti. Jadi kita bikin ya Ladies Code Bali. Itu awalnya ketemu biasanya di event aja, event Vespa atau memang ketemu karena temannya teman gitu. Temennya teman. Temannya teman dan kebetulan punya Vespa. Yes. Dari 2017 itu maksudnya orang-orang yang sini udah semuanya dari 2017. belum. Belum. 2017. Aku baru ya. Baru. Aku doang. Dia murid baru. Aku murid baru, pendatang baru.
Baru selesai di Baru aja selesai Iya, ospek. baru selesai Oh, ospek. iya. Tadi masih ada tugas Inggris ya. Iya. Primer. Tugasnya menyusul nanti dia. Oke, nah jadi awalnya dari situ Oh. ngebentuk gitu. Nah, terus Mas Nano sendiri masuk ke Ladies Football ini per kapan apa dari awal, Mas? Sebenarnya aku dan Ladies Scout Bali Team itu baru hadir di mereka setahun terakhir. Oh gitu. Jadi sebelumnya mereka itu ya ngurusin diri sendiri lah ibarat. Mandiri sebenarnya. Iya mandiri. Nah terus lambat laun di balik mereka kemana-mana. Ini sebenarnya nggak saya sendiri ya. Kita punya namanya LSB Team sih. Oke. Nah itu mungkin ada Ladies belasan Scout Bali orang. Team. Ya, Iya. LSB itu Ladies Scout Bali ya, guys. Asik. Nah terus lambat laun terbentuklah perkumpulan laki-laki yang di belakang mereka ini yang mensupport mereka. Nah terus kemana-mana ya mereka didampingi sama kita juga. Nah ya memang sebenarnya memang perlu didampingi karena mencegah hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Ya, tapi kalau maksudnya sebenarnya dari timnya sendiri sebelum Mas Nano datang pun Ladies Scout sudah berjalan ya gitu ya. Sudah berjalan. Nah cuma mereka belum yang bisa bikin event sendiri nih sebelumnya. Okay. Nah sebetulnya awal-awal saya masuk dan Ladies Scout Bali Team ini masuk ke mereka itu dari sebuah event. Awal-awalnya kita tuh bagi-bagi takjil kan waktu zaman bulan Ramadan. Tahun lalu? 2 tahun lalu nih. Sebelum corona. Iya sebelum corona. 19. Iya 2018 lah. Oke. Nah 2018 kita bikin event bareng-bareng. Nah tapi kita tidak mengatasnamakan Ladies Scout. Jadi kita mengatasnamakan komunitas Vespa Bali gitu. Saya nggak menyebutkan se-Bali tapi menyebutkan Bali gitu aja sih. Jadi waktu itu yang join ada banyak sih, ada Small Frame Bali, ada Pimen Bali, ada Vespa ala kadar, terus ada Sensasi Scoot, terus ada Skuter Brotherhood Indonesia juga, terus ada banyak lah waktu itu. Sorry yang nggak kesebut ya, saya lupa, maaf. Oh iya, Nah, banyak teman-teman saya banyak. Ngomongin minum, ada yang belum minum ya? Keslin belum ya? Iya. Mau minum apa Keslin? Thai tea tadi. Oh, Thai tea ya? Lo emang timing lu selalu salah, Rap. Orang lagi ngobrol serius-serius. Gak apa-apa kan? Buat Om Re nih, boleh dilempar? Bisikan lu. Silakan Om Re. Aduh ya. Botol tutupnya hitam. Oke. X arak api. Nggak boleh ngomongin itu. Ya, terus lanjutkan. Lanjutkan berarti dari awal bagi-bagi takjil itu ya. Terus kita berlanjut ada beberapa event lagi yang kita habis itu bagi takjil lagi, habis itu charity. Terus kita pernah juga bikin bareng-bareng itu ride and share namanya ya. Jadi kita mencoba kalau kita bikin event itu yang bermanfaat juga, nggak cuma hanya sekedar main tapi kurang bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke. Nah, jadi kita waktu itu pernah ngadain ride and share. Terus terakhir event yang terakhir kita adain itu waktu sebelum tahun baru, jadi akhir tahun kemarin itu kan pas momennya Natal ya. Jadi kita waktu itu bikin charity ke Christmas. Christmas charity nama eventnya. Jadi kita waktu itu bikin ride sekaligus kita memberikan sesuatu ke mereka gitu. Oke. Dan kita ngajak mereka yang anak-anak di situ buat main. Jadi kita buat acaranya waktu itu di Panti Asuhan itu. Oke, jadi sebenarnya pesannya sih dalam banget nih ya, Cik. Ya. Kalau gue boleh menyimpulkan sebagai kayak sebuah apa ya, penasihat ulung, Cik. Bahwa jadi sebenarnya teman-teman Ladies Scout ini memang benar-benar mempersatukan keragaman yang dicoba diusahakan itu. Karena sebenarnya ada case yang gue juga baru tahu tadi bahwa ternyata nggak semuanya teman-teman Ladies Scout ini adalah asli Bali gitu ya. Banyak yang pendatang. Siapa yang pendatang di sini? Mbak Putri dari tadi Jogja ya. Oke, terus Jawa Tengah. Nana Jawa Tengah. Ada yang lain? Blasteran boleh disebut. Blasteran boleh sebut ya. Blasteran mana, Mbak? Surabaya dan Singaraja. Surabaya, Jawa Singaraja. Bali, Jawa Bali. Jawa Bali. Ini orang Singaraja juga Iya. sih. Iya sih. Iya. Surabaya, Singaraja. Nah, Jauh banget, jauh. Ambon Padang. Oke, enggak. Jadi ternyata tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita syuting ini baru tahu ternyata Mbak Keslin ya. Iya. Mbak Keslin. Sebelum Mbak Keslin. diajak ngomong, Oh, astaga. silakan Mbak Keslin. Maaf telat.
Emang Modus Arab ya. gini. Modus ya Lu biar nggak masuk apa-apa frame masuk rap, terus. tapi timing lu apa? Sebelum ngomong, Iya. nggak apa. Nah, Mbak Keslin ini yang tadi sengaja di itu Arab, sebenarnya nggak sengaja loh Mbak Arab. Mbak Arab lagi Mbak Keslin. Namanya mau ikut nyambung. Mbak Keslin ini menurut aku adalah sesuatu yang hebat gitu. Maksudnya bukan gimana, karena Mbak Keslin ini ternyata adalah orang Bali dan ternyata Muslim gitu ya. Nah, maksudnya itu hal yang jarang banget gitu. Maksudnya jadi banyak keragaman yang dipersatukan di sini gitu, dan dengan acara-acara charity yang dilakukan juga dari bagi-bagi takjil, dari Christmas charity, dan tadi barusan syuting buat acara Nyepi gitu kan. Jadi maksudnya sebenarnya gini, kalau misalnya mau ada yang mewakili nih dari Ladies Good Bali, sebenarnya visi misinya kalian apa sih? Nah, kok ketawa loh? Ini agak serius nih. Ini agak serius. Nah, kan nggak ada yang bisa bercanda, syukurin. Tadi bercanda-bercanda oke. Aku selalu serius. Pertanyaannya serius. Selalu jawabannya serius sama bercanda. aku katanya. Ini ada mic-nya loh. Ya enggak? Nih, jadi kemarin sempat ngobrol Mas Nano ini diajak, katanya yang lain nih suka kaku kalau ngomong. Nggak ada ceritanya kaku ngomong di sini ya kan? Ayo, siapa yang mewakili teman-teman Ladies Good? Ayo, nggak ada yang aja. Diwakili Mas Ano aja deh. Kan transfer set dah. Jadi gimana guys? Visi-visi. Nah, apa ya? ini paling bisa banget semua lempar-lemparan nih. Apa ya? Nggak ditunjuk aja. Kita kan menghargai bapak ya kan, ini kan bapak kita, jadi kita serahkan ke bapak aja. Tadi bapaknya udah ngasih kalian buat aku. Iya, aduh. Susah banget. Ngasih dalam bentuk apa nih? Ngasih dia Bentar. kesempatan buat interview, buat ngobrol. Jadi siapa yang mau ngomong? Visi misinya sebenarnya apa sih? Atau sebenarnya yang dikejar dari membentuk teman-teman bentuk ini, apakah maksudnya selain ngumpul sebagai teman-teman Vespa, ada nggak sih di luarnya? Pokoknya gue pengen supaya teman-teman Vespa cewek semuanya gabung, atau gue pengen teman-teman Vespa cewek nggak dibawa bayang-bayang yang laki-laki apa gitu, atau pengen menyatukan apa. Kayaknya sih sebenarnya intinya kita pengennya nyebar kebaikan aja sih. Pada dasarnya itu. Nyebar kebaikan. Ya, jadi kalau visi misi, kalau nanya visi misi kayaknya sebenarnya mungkin Kita jawaban belum kita pernah- standar aja ya. Sebenarnya sama- kita belum pernah membahas ngerembuk ini Ya. visi misi kita seperti ini. Jadi mungkin mereka bisa menjawabnya nih secara pribadi mungkin kali ya. Oh iya, ya, Secara mungkin. visi misi pribadi, Hmm. pandangan mereka di Ladies Good Bali ini apa gitu Boleh. mungkin. Coba visi misinya. Mungkin Satu nih karena. Gini aja, gini. Biar nyorong kalian semua Nggak, gini. Biar gampang. Girls bisa deh perempuan. Gini. Tidak selesai kumpulkan. Satu-satu ngomong aja. Sebenarnya tujuannya kalian bergabung nih dengan teman-teman Ladies Good Nah, apa itu sih? deh. Nah, Temannya. coba. Sekarang gantian dari Nana. Satu-satu Kan? dari Satu-satu semua satu. Abis Nana aku. Ini Pas nih deh, paling pas bisa Nggak nggak? bisa tinggal jawab nggak simpel bisa, aja udah. nah. Apa tadi? Kenapa gabung Ladies Good gitu ya? Tujuannya kamu nih sebagai Nana gitu tiba-tiba bergabung, kayak mungkin kamu membentuk ya waktu itu. Apa sih membentuk Ladies Good Bali gitu? Kalau pribadi nih ya. Mm-mm. Mungkin biar ada teman kalau misalnya ke acara itu kayak cewek gitu. Ada teman yang Pak nggak sendirian. Iya, maksudnya biar nggak sendirian. Fotoin dong. Apa? Numpang foto dong. Oh, buat sih. tempat teman Saya foto. buat teman buat ke acara atau Teman buat ke acara. ride nongkrong gitu lah. Oke. Itu sih pribadi. Itu pribadi. Kalau Siapa yuk? Mbak Dina, ya Dina Lorenza. Iya. Kecantikan. Nah, Dina saya tapi. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak lihat itu, cuman aku pengennya nggak mau bawa kata-kata baru cewek nggak bisa bawa klasik gitu loh. Aku nggak mau menyamakan cewek harus metik, cewek harus. Iya. Jadi nggak, Lagi rame loh soalnya. iya maksudnya nggak perlu lah gitu. Jadi aku juga pengen ngapus kayak cewek tuh juga bisa bawa klasik, nggak harus metik. Itu yang gua nggak nahan sama kedipannya, Rap. Bukan buat lu, buat kamera ya. Jangan GR. Ya. Kalau Mbak Uci, aduh nih Mbak Uci ini adem banget. Kayak AC. Jadi dingin duduk di sebelahnya gitu ya. Enggak panas sebenarnya. Cowoknya ada di Jakarta. Enggak apa-apa jauh. Maaf ya cowoknya, nggak boleh dibahas soalnya katanya. Maaf. Apa jauh? Nggak apa-apa jauh. Oke, Mbak Uci gimana?
Kalau aku sih seneng aja sih ketemu teman-teman cewek suka Vespa, jadi kayak sefrekuensi gitu. Sefrekuensi. Boleh pelukan lama-lama nggak please guys. Dari kan aku dari ikut grup biasanya cowok-cowok gitu loh. Tiba-tiba Nana ngundang si Bunga gitu. Ada juga cewek-ceweknya, jadi kayak seneng. Ada bedanya nggak? Kamu tadi cerita bahwa sempat bergabung sama grup yang bocor nih. Kita kayak di tengah hutan. Jadi apa namanya? Sebelumnya bergabung sama yang bukan cuma lady gitu. Ada perbedaan nggak sih gabung? Apa ya? Apa ya bedanya? Kalau perbedaannya mungkin kalau kita masuk gak bareng nih sama klub cowok, mungkin karena kita cewek sendiri jadi lebih dilindungi gitu kali ya. Pasti. Karena jadi Padahal pasti kan kalau kita ride masih tuh- ngelindungi kamu. jadi kalau waktu ride tuh jangan di belakang, maju ke depan, gitu. Maksudnya di tengah atau gimana. Nah Gitu itu sih. perlunya hadir sosok-sosok Lady Scoot Bali Team ya, termasuk Mas Nano ya. Dan Betul. kawan-kawan. Dan iya makanya Kawan-kawan. Cie. Oke, kalau Mbak DP Beda sendiri manggilnya. enggak. Aduh udah dicolek tato baru. Belum kering guys. Sorry. Iya, Sorry ya. Iya enggak apa. Enggak apa-apa. Dilihat mamanya, awas. Restuin mah. Iya gimana? Kalau Tante, Dian jadi gimana? Dian seperti ini aslinya tante ya. Tante lihat masih kan kalem. seperti apa. Aku masih kalem. Kalempang. Sekarang gue yang gerah nih. Oke, Dian apa? Iya, Dian gimana? Tujuannya bergabung sama teman-teman Lady Scoot Bali? Itu sama biar kalau Biar misalnya event kok juga sih. Kalau misalnya event tuh biar ada aja ceweknya gitu, biar nggak sendiri cewek. Kalau misalnya cowok-cowok tuh kayak kadang suka diliatin gitu. Emang diliatin kenapa sih kalau boleh tahu? Nggak tahu. Enggak tahu. Enggak suka diliatin ya? Nggak suka gelai. Nggak suka gelai. Gelai gimana? Ini Ayus. Oke. Ayus. Ini yang paling kalem nih. Dia tadi paling kalem banget gitu. Apa kamu tersiksa ya ngobrol sama aku ya? Enggak. Ngebantin. Mbaknya kenapa bergabung sama teman-teman ini? Tujuannya nambah temen aja sih. Nambah teman. Iya. Sebelumnya nggak punya teman. Bercanda loh. Ini biar pecah aja, biar cair suasananya. Nambah teman. Iya, biar lebih banyak gitu. Oke. Tapi maksudnya dengan Lady Scoot ini terlindungi juga kah seperti yang dirasakan oleh Mbak Dian? Dina. Dina. Dian yang itu di sebelah. Dian yang Tapi DP. nggak takut terus sih. Terus sih. Gue nyemplung juga sih. Di belakang kolam. Iya Mbak Dina. Maksudnya memang merasa mungkin merasa lebih nyaman karena semuanya cewek jadi mungkin Iya. lebih oke. Bisa lebih banyak cerita ya. Iya. Jadi kayak aku mendikte jawaban kamu ya. Iya doang. Ya. Kalau Mbaknya? Jadi Apa ini sih garuk-garuk gitu loh. tujuan awal gabung itu Kak, awalnya sih saya coba-coba. Terus keterusan. Terus Namanya Lama-kelamaan mawar guys. kok Ini enak. Jadi masih- agak enak. Habis masih itu begini kan. saya coba lagi. Awalnya sih saya coba. Jadi ketahuan kan oknum bakso borak itu siapa? Yang bikinnya diinjek-injek Bakso tikus, bakso tikus. Ini dah. Jadi Kan emang lupa jadinya. awalnya coba-coba. Awalnya sih Ternyata coba-coba. lama enak. Lama-lama loh kok enak. Terus ketagihan. Habis itu coba lagi. Lah kok bikin candu gitu. Candu. Udah kayak lagu deh. Alkarin. Awalnya kali ya candu. Candu. Jadi emang keahliannya dia yang baru gue perhatiin adalah dia bisa ngomong sesuatu yang dalam dengan muka yang sungguh flat ya. Jadi kayak aku sebenarnya cinta sama kamu. Tapi bohong. Papale. Jadi intinya pokoknya dengan teman-teman ini Lady Scoot merasa lebih nyaman, lebih ini. Ya, Padahal awalnya coba-coba. awalnya kan cuma kenal-kenal di Instagram itu. Terus tuh masa cuma kenal di Instagram nggak tahu muka, ya udah makanya ikut red gabung gitu. Oke. Ya. Oke. Habis itu nyaman. Nyaman. Tapi kayak Kalau nyaman tapi nggak ya. Biasanya orang kalau nyaman sayang loh jatuhnya. Orang kalau nyaman jatuhnya sayang. Enggak juga sih. Kamu gak sayang aku selama ini. jadi kamu Udah Nan. Nah, ini- Dari sekarang ini berat aku nih, yang ini berat nih. Ini perempuan nih. Perempuan. Kalau Mbak Putri? ya
ya hampir sama sih sebenarnya. Dengan Tapi, siapa, Mbak? Kayak jawaban temen-temen, artinya nambah saudara. Jadi kalau kita ada acara pas touring atau ride itu nggak cuma cewek sendiri, itu lebih asik aja kalau sama cewek-cewek banyak kan. Nah jadi lebih enak aja, artinya lebih nyaman jadinya kan, lebih nyaman. Artinya bukan terus karena sebelumnya yang banyak anak cowok gitu nggak nyaman, enggak juga. Artinya sama ya itu tadi, menyebar kebaikan itu tadi. Jadi nggak cuma seneng-seneng aja kita foto-foto, selfie atau apa, ngurusin konten sendiri, enggak, tapi kita juga berbagi kebaikan. Intinya ya kayak Mas Nano tadi bilang lah, apapun kita tuh kalau bisa juga bermanfaat buat orang lain. Ini tepuk tangan loh. Ini jadi emang sengaja duduknya diatur sama Arab kayaknya begitu ya. Jadi pinggir-pinggirnya yang bijaksana, makin ke sini makin rusak. Makin Kan rusak. tahu kan ujungnya di mana? Rusaknya. Iya, makanya. Jadi aku boleh rangkum. Boleh, silakan Mas Nano. Jadi gini. Boleh cobain. Coba-coba nih. Boleh? Aku selalu bukan ngajarin sih ya, cuma Kasih tahu ya. bilangin ke mereka kalau kalian itu pakai Vespa nggak boleh beda-bedain apapun, dalam artian dari segi transmisi, plastik matic, Iya. gender. Aku selalu bilang ke mereka, kalian walaupun cewek di wadah ladies code, cuma kalian jangan menutup diri kalau ada teman-teman cowok yang mau berteman sama kalian. Tuh. Gitu. Ya, girls jangan menutup diri ya. Enggak Jadi apa-apa. makanya tadi si Catherine bilang nambah teman, itu salah satunya gitu kan. Iya. Terus kita punya tagline nih, I'm proud to be a scooterist. Itu tagline satu kita. Tadi kayaknya siapa sih yang bilangnya? Ada yang bilang kalau si Dina. Aku tuh pengen ngebuktiin kalau cewek itu juga bisa pakai Vespa walaupun klasik gitu. Jadi dia itu proudnya di situ gitu. Nah, terus kita punya tagline satu lagi, panjang umur hal-hal baik. Nah, itu dia. Itu Long life good things. Asik. Kita selalu nyebutin itu di postingan kita yang berbentuk charity ataupun rate and share, kita selalu menyebutkan itu. Oke. Mungkin itu rangkumannya. Luar biasa nih ladies good. Nah, menyambung kata-kata Mbak Dina bahwa mau membuktikan bahwa cewek juga nggak bisa dipandang sebelah mata gitu kan. Iya. Gue dapat bocoran bahwa teman-teman ini mungkin nggak semuanya ya akan ada yang melakukan riding ke Lombok ya. Ke Lombok sebelum nyepi ya. Iya. Sebelum nyepi. Tanggal 12. Ada yang di sini ada yang ikut ridingnya? Ada Nana sama dia. Nana sama dia. Ini nih. Nah, maksudnya gini. Pasti harus banget kedip-kedip. Sebagai perempuan nih yang akan nanti jalan jauh gitu. Sebelumnya pernah nggak sih jalan jauh, paling jauh touring kemana? Kalau Nana nih, Jogja. Mau pulang kampung gitu mah ya. Enggak, rumahnya mah di Kudus, kampungnya Ya. di Kudus. Ini ke Jogja waktu ISF 2018. ESA 2018 Yes. itu Nana riding. Enggak, boncengan. Prestasi banget. Luar biasa banget. Jelas dong. Iya, oke. Gantian maksudnya kalau Gantian. Tapi ini nanti ini riding bawa sendiri. Sama Dian. Boncengan. Boncengan. Soalnya kalau malam aku tuh nggak bisa ngeliat. Kalau Maksudnya misalnya Dian kayak silinder, jadi silinder, kan agak enggak. gimana Oh. gitu. nggak jelas gitu kalau di jalan. Kayak Enggak, ngeliat ngomong-ngomong ya enak nanti ada mamahnya. Ya oke. Jadi boncengan. Tapi Yes. nanti didampingi juga dengan teman-teman tim ya. Ya. Dan teman-teman. Ini dalam rangka apa sih riding ini ke Lombok? Apa cuman memang pengen riding sebagai mengejawantahkan kodratnya Vespa yang diciptakan untuk riding jauh, atau memang pengen ini memang ada sesuatu yang dituju dengan ridingnya? Aku jawab. Boleh, Ya, silakan. boleh. Jadi di Lombok itu kita ada beberapa punya teman-teman klub sana juga. Contoh kayak Vespa Cowboys Lombok. Vespa Cowboys Lombok. Terus ada Vespacation. Vespacation. Lombok. Hmm. Nah, kita sebelumnya kan kalau saya pribadi kan sudah pernah ketemu, dan teman-teman dari Bali belum pernah ketemu sama mereka, ketemu langsung. Nah, kita mau menjalin tali silaturahmi secara langsung lah. Jadi kita memudayakan berteman di dunia nyata gitu. Oke, Benar. jangan berani di direct message doang ya, bukan Iya, gitu. benar. benar. Yo, Jadi gue nggak berani juga nge-DM dia nih.
Oke, jadi memang yang penting menjalin ya namanya ini ya namanya juga sesama Vespa, sama riders, skuteris gitu menjalin kekeluargaan gitu. Nah, oke, dengan cewek-cewek. Jadi gini, banyak ini no hard feelings ya. Ini yang saya tangkap dari luar. Banyak yang bilang bahwa riding sama cewek berantakan. Kalian pernah merasa gitu nggak sih? Enggak juga. Iya, ini. Ayo bela diri dong, bela diri. Enggak pernah. Berantakan aja nah. Berantakan itu yang gimana sih? Ya, misalnya kayak suka ngesen kiri beloknya ke kanan. Enggak sih. Enggak sih, orang kita nggak punya sen. Kita nggak punya sen. Senku aktif. Eji. Di Sombong sini amat. Vespa yang ada sennya cuma Dian aja. Maksudnya yang Yang hidup. lainnya enggak Sennya ada. kita ini. Gini. Kalau tadi Keslin gini. Bener-bener, jadi pernah kejadian pakai kaki malahan. Kejadian kayak gitu tuh, lagi riding, sok-sok mau ngasih tau di belakang ada lobang kan, ngasih di sebelah kanan, pakai kaki kanan. Lupa dong remnya di kanan, pakai kaki kan. Habis itu di depan rem mobil mendadak ngerem. Nah, berantakan tuh. Jadi hati-hati gitu. Nah, tapi dari riding bareng-bareng gitu, ada nggak sih pernah merasakan mengalami kejadian yang lucu atau menggemaskan gitu? Oh, kalau Kayak misalnya jatuh. pengalaman lucu yang kayak gitu Jatuh? banyak pasti. Banyak. Ayo ceritain satu-satu. Misalnya dari Mbak Putri, katanya paling pede nih. Pengalaman yang aneh atau misalnya Selama apa nih? Waktu touring atau waktu di acara? Di mana aja? Atau pas riding? ya di mana aja. Curhat boleh di sini. Apa ya? Ya gitu deh. Kadang-kadang lagi ride dari mana ke mana atau emang lagi ada acara Vespa kan touring bareng gitu. Tahu-tahu mati teknis aja paling Iya. masalah teknis kayak gitu atau tahu-tahu knalpotnya lepas lah. Pernah kan? Yes, bener. Malasnya di rumah Nana, guys. Nah, itu nggak diikat tuh pakai tali kopling ya, maksudnya di itu. Pakai seling di Kalau enggak kadang-kadang Seling, mungkin seling. selip licin gitu kan karena Vespa nggak bisa ngedrift kan kalau misalnya Tapi pas aku ngedrift kan misalnya kayak gitu Kak, ceritain. Ini sombong loh dari tadi nih. Ceritain dia. Kamu tuh belum ditanya. Kamu udah aku bisa jawab. tahu Vespa bisa ngedrift aku. Nanti Udah lompat ceritain. ke dia dulu deh. Oke, coba mungkin mau cerita. Ini dari menggemaskan. Enggak bisa. Ya cepet. Cepet. Apa ceritanya? Oh iya, aku ngedrift terus jatuh, terus otakku luka. Mana Kamu otak? otaknya di mana? Otaknya dia di sini. Otakku di sini guys, terus luka. Itu ngedriftnya disengaja memang pengen Emang show sengaja off, ngedrift atau pengen gaya. Enggak terlalu gini aja. Oh, rebah ya. Rebahan tuh. Angkat tapi segini, guys. Enggak. Tapi pernah Cok lagi jalan naik wah gitu. Jumping. Jadi pernah jatuh itu. Pernah baru-baru ini. Yang paling bikin berat hati pas jatuhnya pas berdirinya. Ngeluarin biaya ngecatnya Iya, sih biaya kayaknya. ngecatnya kayak pertanyaannya dalam loh nih ya duh banyak ngeluarin uang gitu. Tapi nggak apa-apa demi Vespaku tercinta, kamu nggak boleh rewel karena aku mencintaimu. I love you gitu. I love you boy. Iya, ini lucu nih. Ini kayak lagi ngangon bocah. Emang bocah masih 16 tahun. Kalau ini Mbak S Mbak Hes. Ada waktu ini kejadian ini. Oh, siapa nih? Soalnya dua. Hes apa Kes? Soalnya Yang mau sama aku yang mana? Enggak, maksudnya yang mau jawab duluan pertanyaan aku. Ya, Hes. Ya, menurut ini aja ini doang tadi nih. Sweet gimana? Nah, coba sweet. saya dulu lah dulu yang menang duluan. Yang menang belakangan. Yang menang belakang. Ya, Keslin berarti. Namanya. Keslin. Mbak Keslin pernah nggak ngalamin hal-hal yang kejadian lucu atau malu-maluin atau nyebelin selama lagi riding atau Pernah acara? sih awal-awal waktu baru belajar Vespa, abis itu kan ada jalan tanjakan, belum ngerti tuh untuk koplingnya pakai arah apa, jadinya waktu itu pakai nomor yang 3, jadi Nomor merosot. 3, gigi 3 mungkin maksudnya. Nomor 3 abis itu ya udah merosot, untung di belakangnya nggak ada motor. Tapi jatuh. Oh, enggak jatuh. Nggak Tapi jatuh. kan bahaya banget dari atas. Iya sih, Ya kalau itu. jatuh sih pasti aku tangkap. Tapi nggak jatuh ya. Dari atas ke bawah ya. Enak banget ya sama perempuan sih. Tapi udah itu banyak yang ngeliatin nggak? Enggak, untungnya pas sepi untungnya. Pas sepi. Jadi nggak malu ya. Nggak malu. Enggak. Sebenarnya itu tadi yang ditanya sama si Dian bahwa sebenarnya jatuh sama Vespa tuh oke sih. Yang paling berat tuh buat berdirinya lagi diliatin orang kan. Iya benar. Iya. Mana pas tuh nggak ada yang bantuin lagi. Astaga. Buat kamu iya. yang nggak bantuin Dian, kamu
Sensor sendiri ya. Tak sensor sendiri. Nah, sekarang setelah menang sweet Jepang lagi tadi. Apa? Ini ada kejadian lucu tapi mengerikan gitu. Kayak cerita misteri ya. Langsung dong. Apa tuh? Takut. Oh iya, waktu camping. Waktu camping kenapa ya? Jadi gimana? Oh, ini nanti masukin suara jangkrik sama suara ini. Au gitu nih. Lama Jadi loh. waktu ini kan lucu sih, tapi Serem. kasihan. Kasihan. Tadi serem. Mengerikan. Ya gimana ya? Iya. Ya gitulah pokoknya. Jadi apa ini? Jadi apa? Jadi kan pas waktu kita berangkat camping ke Pinggan Kintamani, pas itu pas mau mendekati gininya tuh lokasi camping itu ada kejadian Kak Yasir yang dia Vespanya masuk got ban depannya. Selip ya namanya. Apa sih namanya? Iya, terjerungkal ya. Ban depannya aja. Terjerumus. Pas jalan turunan Celangap. dulu belok. Nyusruk. Jadi Bahasa Inggrisnya nyungsep. Iya. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Nyungsep. Inggris. Masuk. Itu sih nuncep. Nyungsep. Iya. Nyungsep. Tapi waktu itu kasihan gitu. Tapi ketawa. Mengerikannya di mana? Malam-malam. Oh, malam. Posisinya malam. Malam tuh. Ini emang. Dia bisa lucu tanpa berusaha melucu. Iya. Jadi ceritanya tuh apa namanya? Itu kan belokan. Jadi kita ngecamp tuh di agak tempat yang tebing, jadi puncak habis itu tebing gitu kan. Nah, terus Hesti itu lagi iring-iringan sama salah satu LSB tim kan. Nah, Hesti itu ngikutin orang, tapi dia tuh nyungsep ke got gitu maksudnya dia. Makanya Lucu loh. Sakit. ya udah Ya, gitu. kamu ngikutin orang yang orangnya masuk got. Oke, iya, biar ramai aja. Habis flat banget. Tawanya dia. WK. Oke. Dua kakak-kakak gitu. Jadi pokoknya yang penting nggak ikutan masuk got kan? Cuma Nggak. itu aja sih. Tapi kamu ketawa. Bantuin dulu baru Ketawa. ketawa. Tahu di mana kan salahnya ya? Ketawanya. Enggak salah ya? Oke guys, dia flat banget. Tapi apa memang teman-teman lady Scoot Bali semua flat ya? Kalau mau nonton yang sebelumnya tuh gue juga flat banget ya, Rap. Iya, si Yuki flat banget, gila. Oke, berarti udah nih kan ke Mbak Uci. Mbak AC. Asik. Ada Mbak Uci pernah ngalamin nggak kejadian yang Kalau Uci itu sih pas mau ke Denpasar, kan berangkat dari Tabanan. Tempong belakang tuh jatuh di jalan, tapi aku nggak tahu ternyata udah jatuh. Pas ngadep belakang, si tempongnya mana? Kok dia nggak bilang dia jatuh di jalan? Ya ampun. Ya ampun, aku apa nelpon? Gue meluk siapa nih? Tempongnya jatuh. Harusnya kan tepung bumi ya. Enggak, tepung kanan atau kiri? Tepung kanan kiri. Apa aku bilang tadi Tepung, tempong ya? iya, kanan apa kiri? Kiri. Yang benar apa sih? Bukan tempo. Bukan. Knalpot kali. Bukan. Apa? Jok belakangku. Aduh maaf guys. Ngeblank. Jadi itu kenapa? Jok belakang nggak boleh kosong kan? Tapi joknya gitu. Nyambung aja. Iya bener, aku sampai nggak tahu dia tuh udah hilang baru di Denpasar. Ih, joknya mana? Ya om. Jadi nggak ada busanya gitu? Ah? Nggak ada Nggak busanya? ada, sama sekali nggak ada. Aku nggak keberatan sih duduk di situ. Aduh, ini selain ini juga. Astaga gitu. Tapi abis itu beli lagi sekarang sampai sekarang masih kosong? Beli lagi yang baru. Emang akan ada yang Sepaket duduk jadinya. akan ada yang duduk di belakang ya? Ya. Suaranya kok gitu. Iya. Ya, ada. Nah, sekarang balik ke Mbak Dian. Dina. Gue nggak tahu terus. Mbak Dina, ya. Mbak Dina ini oke, tadi semenjak break Mbak Dina agak susah buat digangguin ya, guys ya. Enggak, udah ada yang jagain. Oke, Mbak Dina pernah mengalami nggak hal-hal yang Kalau mengalami hal-hal yang goib? Kok jadi cerita mistis? Enggak sih, masih selama ride masih netral aja. Kalau ya ada trouble di jalan ya masih biasa. Aku mau cerita
kenangan aku gitu. Bisa banget. Tapi bukan kenangan sama dia. Nah, sama Jesslyn. Jangan dilihat. Sama si Jesslyn. Oh, sama Jesslyn. Oh, Jadi- iya, ini ada nama Vespanya. Nanti Iya. masing-masing mau ditanya. Sama Jesslyn gimana? Aku mendapatkan dia tuh susahnya setengah mati, guys. Kenapa tuh? Sampai ribut sama orang tua demi Dina, dia. sungguh. Oh my god. Pakai musik yang jeng-jeng kayak gitu tuh ya. Jeng-jeng. Tolong jeng-jeng gitu. Jadi gimana? Dari SMP sebenarnya, dari umur SMP tuh suka banget gitu sama Vespa. Minta terus minta beliin. Mintanya Vespa, dibeliinnya motor lain. Mintanya ini tetap pokoknya minta Vespa, belinya motor lain. Sampai akhirnya ngambek pergi dari rumah. Wow, sama siapa kamu? Ya ada Temennya. Akhirnya belum sampai pergi sih, baru sampai depan gang. belum Kereta doang dan nyampe Enggak, depan gang. udah pergi tuh, udah bawa tas, udah menggebu-gebu mau pergi karena nggak dikasih beli Vespa waktu itu sama ibu karena takutnya cewek mogok di jalan nanti bahaya. Kok ceweknya mogok aja nggak apa-apa. Ya, Motornya kali. ya itu kalinya. Abis itu udah pergi sampai depan gang, dikejar nih sama bapak kan. Akhirnya yaudah besok beli pulang. Itu bisa dibilang berarti itu setengah pemaksaan ya dapat itu Vespa ya? Iya kalau nggak gitu soalnya nggak dibeliin. Benar, Oh, itu aduh. adalah trik and trik. Berarti Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang udah punya anak, siap-siap ya kalau nanti anaknya udah belaga ngamuk, biarin aja, lepasin. Paling 2 hari nggak kuat balik lagi. Jadi itu pokoknya perjuangannya ini. Perjuangannya dapetin itu. Berarti sampai Susah. sekarang emang itu adalah kecintaan kamu nih. Betul. Hidup Cinta. mati. Sehidup semati. Yakin Iya. kalau ada yang lebih tua lagi, misalnya Douglas Kalau gitu ada nggak yang mau? lebih kinclong lagi. Boleh Enggak, lah. cukup dia aja. Oh, iya. Aku nggak perlu yang banyak-banyak kok. Cukup yang setia aja sama dia. Siap. Jesslyn dia selalu setia sama aku. Iya benar-benar. Nggak Benar. pernah rewel. Benar. Aku juga Pas itu baru lihat story-nya Masa sih? rewel. Enggak, itu cuman Story-nya itu rewel. Oh, itu cuma konten. enggak, cuman mati busi Perasaan doang gitu. masuk Yang- event di step mulu. Iya nih. Enggak guys, bohong. Oke. Pencitraan. Bohong. Jadi pokoknya apapun anjing menggonggong kafilah berlalu. Orang mau Betul. ngomong apa, Jesslyn nomor 1. Hmm. Nomor 1. Cintaku Jesslyn. Jadi nggak bakalan pernah dijual. Insya Allah enggak. Kalau Kecuali kepepet. ya kalau butuh-butuh Enggak. siapa tahu nanti ada anak perlu uang sekolah ya. Jangan lah bang didoain. Enggak. Oke, itu perjuangan. Pokoknya perjuangan itu yang menjadi kisah romantisnya kamu dan Vespa. Iya, dan satu lagi. Wih, banyak ya. Banyak banget ya. Enggak, waktu baru beli nih kan, udah beli, masih mulus banget dia. Baru sehari di rumah, kan awalnya bapak tuh yang nggak ngasih beli Vespa, habis itu dia nyobain, langsung lecet dijatuhin. Karena nggak bisa naik Vespa, sok-sokan bawa Vespa. Motornya jatuh. Motornya jatuh berat. Bukan joknya ya. Enggak. Yang dibilang tempong. Iya. Tempongnya lecet. Sedih langsung. Tapi Padahal- dicet sekarang udah aman. Udah, padahal udah mandi kembang, ya tetep aja masih jatuh. Iya, Ini benar. kembang. Iya. Itu mungkin mungkin nanti diingetin kadang-kadang Iya, bukan karena seriusan. kendaraannya tapi karena yang mengendarai ya. Iya, benar. Kalau Nana ada cerita apa? Oke, terima kasih. Si Nana nih kayak ini nih, kayak mau ceritanya pasti dramatis. Iya kemarin sempet sih sebulan yang lalu enggak awal tahun akhir tahun kemarin akhir tahun waktu 2000 Desember tuh 2000 Desember. waktu bulan Desember itu Vespanya nge-gym biasanya kan Dia udah nggak sehat ya. gini guys Olahraga jadi jadi kan yang pertama pakai kan ayah terus dia isi olinya dikit dia gitu terus aku bawa nih bawa pergi nge-gym kalau nge-gym kan biasanya ditambah oli habis sudah mau kan ini enggak di starter di selah lagi nggak mau malah kayak gitu loh Nyangkut. Sekat nah. apa sih Nyangkut. Gitu loh. biasanya Coba, kan gimana? di starter kan gitu kan gitu habis ini kayak nggak mau gitu kancing. udah nih telepon ayah Vespanya gini coba disuruh buka businya diputar-putar gitu apa namanya kipasnya gitu nggak bisa akhirnya telepon LSB tim Ya, oke. telepon LSB tim
guys, terus aku gini gitu kan, kan. Iya nah, Terus bener. itu dibetulin diputar-putar kipasnya nggak bisa. Terus akhirnya di step ke rumah, begitu dibongkar, seher itu lecet guys. Yang Oke guys, sehernya lecet. Ringnya apa sehernya? Ringnya itu Patah atau? patah, Ah. terus lecet sama bloknya juga lecet. Itu sakit nggak berdarah. Jadi kalian jangan pelit-pelit oli guys. Oke. Gitu. Oke, terus udah Udah akhirnya dibetulin sama ayah. ganti blok, Ganti blok sama seher. tapi tetap lubang 3. Iya. Oke, ini ngerti ini anak-anak bengkel loh. Anak bengkel. Kalau Mas Nano sendiri pernah nggak kejadian lucu yang menyangkut dengan teman-teman Ladies Code ini? Maksudnya apakah Mas Nano pernah nabrak salah satunya? Atau salah satunya pernah nabrak? Sejauh ini sih nggak ada yang lucu sih ya. Nggak ada yang lucu ya? Yang Semuanya lebih ke arah kendala cinta ya? banget. Bagaimana? Yang kenalan nggak ada. Nggak Paling ada sih. Kalau teknis. itu nggak pengalaman sendiri baru ada, kalau ke mereka sama pas bareng mereka nggak ada sih. Kalau Mas Nano pengalaman pribadi naik Vespa yang paling menggelikan, menyebalkan atau Menyebalkan kali ya, Ah. menyebalkan. Jadi aku pernah tuh touring ke Lumajang kan, itu ada namanya di situ B29. B29 itu di atasnya Gunung Bromo. Jadi ini Oke. pasir berbisiknya Bromo, B29 itu di sini. Oke. Jadi aku bawa Vespa sampai B216. puncak B29 normal. Waktu turun itu kan langsung tektok gitu kan. Turun langsung balik ke Denpasar kan. Nah, nyampe di Situ Bondo Kota, ternyata dia nge-gym. Terus nge-gymnya itu sampai nggak bisa di starter nggak bisa. Ternyata seal krukasnya itu masuk ke dalam crankcase. Terus sampai crankcase-nya itu kebentuk retak gitu. itu in the middle of fucking nowhere tuh ya? Udah. Ya kan? Terus Jadi- akhirnya gimana tuh? Terselamatkannya apa? Ada anak Vespa lain? Sebetulnya anak-anak Vespa, salam ya buat anak-anak Vespa Situ Bondo yang udah bantu waktu itu Vespa. Anak bagus Vespa juga. Situ Bondo, you guys Salam the buat best. Kalian terbaik. Mereka itu waktu itu ada yang satu lewat, terus mereka nge-calling teman-temannya. Jadi pada datang satu akhirnya rame di situ. Gitu. Mereka sih udah nyoba ngebantu sebisanya. Cuma itu kan nggak bisa yang langsung jadi gitu ya. Harus ada butuh Ya, ngebut gitu ya kan ya. dibelah. Terus akhirnya saya ngambil keputusan, oh ya udah deh, mending nggak usah digarap di sini, saya bawa balik ke Denpasar aja. Akhirnya waktu itu saya nge-calling keluarga yang di Mojokerto, kan punya keluarga kan di Jawa Timur, Mojokerto. Akhirnya nungguin mobil itu datang, bawa bak pickup deh pulang sampai Denpasar. Oke, jadi yang balik lagi sebenarnya, jadi ceritanya adalah sebenarnya kita beruntung banget jadi anak Vespa. Nah. Yang ngasih banyak banget kejadian yang yang pasti semua teman-teman pernah ngalamin juga dong, bahwa naik Vespa itu kata-katanya Liverpool benar tuh, you never walk alone, you know. Beneran, karena kadang-kadang sampai hal-hal sereceh apapun, gua pribadi gitu pernah lagi buat ngejawab WhatsApp aja berhenti sampai disamperin kenapa gitu. Padahal cuma buat ngejawab WhatsApp. Jadi sebegitu kuatnya sih sebenarnya persaudaraan dan apa segala macam dunia Vespanya Indonesia, bahwa itu udah menjadi sebuah culture gitu kan, bahwa itu udah menjadi kebudayaan kita secara nggak kita sadarin, bahwa ya kembali lagi bahwa Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia pemilik Vespa, dengan komunitas Vespa terbesar kedua di dunia setelah Italia. Gitu. Benar Mas. Gue pinter loh. Iya. Benar. Tepuk tangan guys. Pinter ternyata. Pengetahuan baru buat Enggak, kita guys. itu beneran. Jadi bahwa Indonesia, dan itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Kebanggaan bahwa kita sebagai Vespa Indonesia yang bahkan banyak orang di dunia yang tahu gitu. Ya terlepas dari apapun kontradiksi, dan gue nggak pernah mau ikut campur dengan kontradiksi teman-teman Vespa masalah perbedaan segala macam. Tapi ternyata bahkan sampai Vespa Gembel pun udah menjadi daya tarik orang-orang dari luar negeri buat ngelihat gitu. Jadi apapun itu sebenarnya Vespa is Vespa. Kita adalah anak Vespa gitu. Ya kan, dan itu adalah kebanggaan kita gitu. Nah, sekarang gue mau tahu, Mungkin tadi apa namanya? Kalau kata Liverpool, you never walk alone. walk alone. Mungkin kalau kata kita anak-anak Vespa, you never ride alone kali ya. You never Lebih masuk kan. You never ride alone. Even you in trouble. Iya. Betul nggak? You never ride alone. You never ride alone ya. Oke, tadi gue sebenarnya tertarik nih. Gue pribadi juga sama seperti Mbak Dina,
gue juga punya Vespa dan semua gue namain gitu. Dan gue cenderung punya Vespa, barang apapun gue namain, dan selalu gue namain nama perempuan. Kenapa? Beneran dari zaman dulu punya motor namanya nama perempuan biasanya gitu. Karena mungkin karena keinginan gue untuk menjaga kalian teman-teman perempuan. Oke, tadi Mbak Dina cerita bahwa namanya Jesslyn. Iya. Jesslyn ya. Apa mungkin bisa sedikit cerita sebelum teman-teman lain akan menceritakan nama Vespa masing-masing. Kenapa Jesslyn? Sebenarnya kalau nama itu nggak ada maksudnya nggak ada filosofinya. Bagus aja gitu. Sebenarnya pertama suka, pertama tuh lihat nama anak kecil namanya Jesslyn siapa gitu, akhirnya aku searching arti dari nama itu. Apa artinya? Pokoknya Jesslyn itu kalau aku nggak salah ya guys, itu anak perempuan, entah pokoknya anak yang memang datang punya banyak berkat, punya dilindungi banyak berkat. Kalau aku nggak salah, Supaya bawa berkah. Iya, jadi aku berharap dari nama itu dia tuh nggak rewel. Gitu. Oke. Akhirnya, insya Allah nggak. Semoga terbukti ya dengan nama Jesslyn. Semoga Jesslyn di luar sana juga mendengar doa-doa dari ibunya. Oke. Kalau Nana mungkin, nama Vespa ya salah satu aja ya, jangan disebutin semua. Mbak Putri juga. Kita tahu kan punya banyak. Yang biasa dipakai. Jadi Vespa itu kan VX. Pertamanya tuh bukan warna hijau, kan sekarang warna hijau. Pertamanya tuh corak macan. Bukan, sebelum corak macan ada lagi, serius. Tadi sempat macan guys. Macan. Jadi sebelum macan itu adalah kayak cuma lollipop, bukan lollipop sih, kayak warna lollipop, cuma ada garis-garis gitu. Iya, rainbow. Kayak Rainbow. Gitu. Okay. Jika cuma garis-garis gitu. Terus udah lecet sana sini. Ayah kayak aduh, malas nyervis catnya, ribet. Habis itu dikasihin kain motif macan. Motif macan full body. Sampai depan tempo. Nanti fotonya ditunjukin ya di sini. Ada di sini Instagram aku tuh. Jadi dulu di aku sini. sama Keslin nih kalau nyebut Nana tuh bukan Nana. Macan. Mana macan. Gitu. Nah, dulu waktu Macan, itu ya. namanya Mama macan. cantik. Terus kan udah pernah ganti kulitnya. Oh, Maksudnya kan kayak semakin ular ya lama- macannya ya. Jadi kan Ganti kulit. semakin lama semakin pudar gitu kan. Kayak kena matahari, dicuci, disikat. Nyucinya harus nyikat. Kalau enggak kan masih tetap kotor. Udah nih capek, akhirnya cat aja lah. Catnya sekarang warna hijau kayak cendol. Jadi sekarang namanya cendol. Gitu guys. Oke. Cendol Jadi dan namanya seger. nggak ini tapi dengan barang yang sama. Wah. Nama berganti-ganti ya. Iya benar. Oke. Tapi tetap barang yang sama. Jadi Ya. dia beda nama, ingat rasa guys. Iya guys. Oke, ini namanya Dina. Ya barusan ngomong beda nama ingat rasa. Jadi buat kamu yang pernah disakitin Dina. Oh enggak ya? Jangan. Oh jangan, oke. Oke, kalau Uci ada Vespa yang hari-hari dipakai yang paling itu ada namanya nggak? Kalau Atau aku panggilan kalau khusus? di Denpasar yang lebih sering tak pakai itu Nona. Nona. Aku juga pengen banget pakai Nona. Beta pengen. Maaf nih, aduh. Nona. Tuang ngalah beta kilaf tuh. Ya, Nona. Kenapa namanya Nona? Nona. Kenapa namanya Nona, Pak? Sebenarnya Nona tuh Nona punyanya itu Pak punyanya Nenek. Mas Nano. Bapaknya Bapak ladies. kita. Ya. Oh, jadi namanya Nona karena dari Nano. Nona, Oh iya ya. Pak. Iya. Enggak, jadi si Uci ini kan dia rumahnya itu kan bukan di Denpasar. Heeh. Dia di Tabanan. Jauhan. Oh, jauh Jadi ya. Tabanan Nanti send Denpasar. location ya, Ci. Beda kabupaten. Jadi Tabanan itu sudah di luar kota Denpasar dan itu agak jauh. Jadi Uci kalau ada ride daripada dia bawa Vespa dari Tabanan ke Denpasar, ya udah Ci pakai punya aku aja gitu. Pakai Nona. Iya, jadi Kayak punya Nano. jadi lucunya nih malah orang-orang itu tahu si Nona itu malah punya Uci, bukan punya saya. Oh, berarti punya Sedih ya? kejadian lucu dong ini. Tadi dia bilang nggak ada. Ini mancing loh. Ya benar ya, salah satunya itulah. Ini mancing. Ini memperkeruh keadaan nih Mbak Putri nih. Benar. Banyak yang nge-DM-in Uci kan biasanya Kak Vespanya tahun berapa? Dia nanya ke aku balik. Cuk, tahun berapa yuk? Vespanya tahun berapa gitu baru dia ngebalesin si orang itu. Kak itu tipenya apa? Mesinnya apa? Dia nanya ke aku dulu baru